Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Alhamdulillah. Ada yang garing lah. Insya Allah. Bella ada sakit hati kalau? Ada. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan persiapkan dulu buku-bukunya, buku paket digitalnya juga. Silahkan HP-nya kuotanya dicek, buku kertasnya dikeluarkan untuk mencatat materi-materi pembelajaran kita hari ini. Sudah semuanya? Oke, izin Bapak untuk mengabsen ya. Ajis, alhamdulillah. Rizky, Ali, Seman, Masya Allah Seman lah. Alvina, Mina, Eka, Jenna, Revania, hadir. Bella, nah Elsa, ada Ajis Jajija, malah jangan sorry ya malah. Nah, alhamdulillah hadir lah. Sebelum kita membaca doa dan membaca surah, periksa lagi di bawah meja kalian kalau ada sampah-sampah silahkan dibersihkan. Terus juga periksa penteng kerapian lah. Alhamdulillah ada pentengnya Seman, ada penteng. Oke ya. Yang perempuan ciputnya oh aman lah, berciput sebelah tangan. Alhamdulillah. Insyaallah siap kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Bapak minta tolong kepada Ajis untuk memulai dan memimpin membaca doa di siang hari ini. Kepada Ajis, Bapak persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita membaca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya lagi kita sebelum masuk ke kegiatan inti, marilah sama-sama kita membaca surah. Seperti yang sudah terjadwal, kita membaca surah-surah pendek dari Wadduha sampai Al-Bayyinah. Kepada Ajis lagi Bapak persilakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga dengan membaca surah-surah pendek di dalam Al-Quran tadi kita akan menambah keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk materi kita hari ini ada masih kaitannya dengan materi yang sudah kita lewati di bab kedua tentang cabang iman, yaitu syu'abul iman. Syu'abul iman itu salah satu cabang imannya yaitu melakukan atau selalu mengerjakan sikap-sikap atau sifat-sifat di sana yang namanya akhlak terpuji. Nah, berarti palingannya ketika kita melakukan akhlak terpuji maka kita harus menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercela. Pernahlah Tuhan kalian melihat di keseharian kita, di sekolah kita terutama, di kelas Tuhan kalian, kawan-kawan misalkan, atau bisa jadi kita sendiri yang melakukan tindakan akhlak tercela. Bisa tidak? Bisa. Jangan-jangan oh ada Allah lah. Contohnya akhlak tercela di keseharian kita itu apa aja kan? Apa aja kan? Apa kan? Contohnya akhlak tercela yang sehari-hari kita lihat nih di lingkungan sekolah kita, kayak berkoyak. Oh ya, ada contoh yang berkoyak-koyak. Bahasa kita tuh hedon bagi hidupnya. Lah, hendak menampilkan. Lah sampai dia rela misalkan berhutang-hutang agar terpenuhi gaya hidupnya. Boros hapunnya koyak-koyak bukan barang yang kada perlu. Itu contoh misalnya di keseharian kita. Lah, nah. Terus akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu apa gerak? Mina? Apa mina? Akhlak mazmumah? Apa yang bapak tadi akhlak mazmumah? Akhlak tercela. Tepuk tangan untuk bela. Alhamdulillah ada akhlak tercela. Iya, akhlak tercela yaitu dalam bahasa Arabnya akhlak mazmumah, tidak akhlak mazmumah. Nah, jadi yang namanya akhlak mazmumah itu wajib kita hindari di keseharian kita. Jangan sampai kita gawi. Jadi akhlak mazmumah itu apa aja Pak? Akhlak mazmumah itu ada yang namanya untuk di bab kita ada yang berkoyak-koyak, ria, sum'ah, terus ada takabur dan hasad. Tapi banyak lagi, apalagi akhlak mazmumah. Contohnya bebeceran. Tahu bebeceran Mbak Bella? Mungkin sangat ada tahu lah. Semangat, apa ya semangat? Lu menjalin hubungan tanpa ijab kabul, nah itu termasuk juga akhlak tercela. Terima kasih semangat ya. Mantap, Tuhannya bakal gaya rambut hanya nanti nanya lah, kayak mulai sedikit lah. Oke. Nanti juga kita belajar hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita menghindari sikap tersebut. Mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada sebagian yang kurang tahu. Tapi tahu aja dalam artian itu pada baik, tapi termasuklah dalam sifat tercela atau tidak? Itu pada baik-baik, berarti ini termasuklah di dalam sikap tercela yang kita bahas hari ini. Mungkin yang bisa jadi termasuk, makanya kita belajar hari ini. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini, Bapak ada sedikit permainan untuk kalian. Siapkan dulu pulpennya, kita ambil pulpen saja. Siapkan pulpennya. Kita bagi ada 4 orang lah. Bisa Elsa, Bella ke sebelah sini. Terus Reva sama Salwa ke tengah sini, buka di sini. Nah, nanti kita balik lagi meja. Bisa lewat sini. Sebelah sini ada 4 orang. Nah, pulpennya satu aja. Pulpennya cukup satu. Lah, berdiri semuanya, berdiri. Oke, sini sama Rama 4 orang, ini buka sedikit. Lah, nah Ramanya kurus juga kalau lewat. Lah, tarik lagi sini. Nah, hujan mudah berkah. Jadi banyak duit banyak, utang ada lagi. Nah, duit buku kan? Nah, sini Rama, lawan Mina. Oke, satu komennya, yang 2. Terus Ajis sama Seman jadi sini tetap, Ali sama Seman di sini. Lewat sini bisa. Satu komen. Ingatlah, permainannya fokus kepada Bapak sampaikan. Kalau katanya sikat, baru ambil pulpennya, cepat-cepat. Kalau nya sikut, yang diambil. Tapi kayak gini, kalau sikat, kayak gini. Terus kalau nya sikut, tadi sudah ini sakit, kayak gini. Siap? Semuanya? Lah, kalau nya lebih duluan, ambil dapat hadiah dari Bapak. Hadiah yang sangat menarik. Di akhir, oke? Siap? 1, 2, 3. Sikut. Oke, belum. Si sakit. Nah, sakit. Terus sekat.
Siku. Siku. Nah, baru lagi semangat. Terus sekat. Baru. Sekat. Masih sekat. Sekat. Iya. Aji, sebelah. Oke, sebelah sini siapa tadi? Aji, sini. Tina, sebelah sini. Salman. Sini, Bella. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan kembali ke masing-masing. Nah, nanti hadiahnya Bapak berikan hadiah yang menarik, yaitu menarik beca. Menarik beca lah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita, alhamdulillah ya Allah, kurang juga sedikit mengantukkan siang hari. Nah, apalagi ini awal turunan, sebagian masih turun, ada sebagian masih sakit, mungkin koyuhan, berjalan kemana, ke bawah laut kan, berjalan kemana, bawah laut ke Turki kan, ya Allah. Jadi untuk hari ini kalian sedikit motivasi untuk kalian, jangan kendor dalam belajar. Kalau emang ya sebenarnya kurang sekolah apa itu sedikit pernah kita ibarat, baik hari sosok publik, malah jangan. Kalau ini sudah sampai ke dua turun. Masalah kalau itu bulik sosok kada bisa kita melihat sikon. Yang penting dari rumah kita sudah berniat saja aku sekolah menuntut ilmu karena Allah Taala. Jangan sampai kita males. Karena sudah Bapak sampaikan setiap kali pertemuan orang yang menuntut ilmu itu derajatnya hanya lebih rendah. Dan para nabi setelah para nabi di sisi Allah paling tinggi derajatnya orang yang menuntut ilmu. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Jadi wajiban untuk belajar pada belajar, sekolah itu kita wajib menuntut ilmu itu wajib datang ke sekolah. Nah, sudah disediakan sekolahnya untuk datang ke sekolah. Masalah di sekolah karena ada gurunya kerja, nah itu dapat pahala tetap kita. Yang penting kita sudah datang yaitu menuntut ilmu. Jangan mas, lah guring misalnya di guru di Melandong jangan lagi. Ada yang menguap mantuk ya Allah, jangan lagi. Ini mulai rumah mantuknya harus semangat menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah jendela dunia. Ibaratnya kita visi senjata untuk kedepannya. Kedepan kita untuk menuju hidup yang sukses dunia akhirat. Jadi jendela dunia itu nyaman kita melihat hendak kesini kesana kita bisa ilmu umumnya lengkap, apalagi ilmu agamanya juga hebat. Nah, insya Allah sukses dunia akhirat. Oke semuanya, udah kita semangat, tepuk tangan, mari kita semangat. Oke, ya memasuki ke dalam kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah masuk ke bab yang ketiga. Nah, bab yang ketiga ini bisa kalian lihat di layar. Nah, linknya juga sudah Bapak kirim di grup WA. Yang mau lihat ke layar bisa, yang mau lihat di HP. Nah, ini ada link buku siswanya. Nah, jadi di bab yang ketiga ini adalah menceritakan atau berkaitan dengan akhlak yang tercela. Nah, menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Terus ada di sana riya, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, ini fokus akhlak tercela di bab ini. Nanti ada pembagiannya lagi lebih banyak akhlak-akhlak tercela. Tapi kita fokus kepada yang intinya berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Apalagi hasad. Kalau disebutkan ulama di dalam kitab itu asal mula daripada segala penyakit itu adalah hasad. Oke. Nah, silahkan kalian amati video yang sudah Bapak kirim di link WA Bu Handria, atau bisa lihat langsung di YouTube Bapak nih lah. Nah, mengamati video ini bisa kita amati dari laptop Bapak. Silahkan diamati dulu. Yang mau buka di HP, setelah ini TikToknya bisa. Nah, silahkan amati sebentar. Oke, nah nanti bisa buka linknya Bapak kirim, Bapak yang sudah Bapak kirim linknya di WA. Bisa di sana ada yang Bapak kirim di TikTok juga. Kalau enak di TikTok kan melihat, bisa Bu Handria mengamatinya di buku siswa yang sudah dikirim. Oke, semuanya. Nah sebelumnya lagi kita bentuk kelompok lah untuk
kegiatan kita hari ini kita bagi kelompoknya. Nah, nanti Bu Hardian buat posternya berkaitan dengan bab 3 tadi lah, yaitu berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Di sana tuliskan definisinya dan cara menghindarinya. Oke? Semuanya Bapak beri waktu 45 menit. Di sini akan Bapak bagi kelompoknya, tapi secara acak lah. Bapak bagi kelompoknya secara acak melalui link. Silahkan kita lihat siapa saja kelompok kalian yang akan bersama-sama siapa saja lah. Nah, jadi siapa-siapa yang kelompoknya masuk ke dalam kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi kita secara acak saja. Jadi biarkan linknya yang memilih. Oke. Jadi adil semuanya lah, tidak ada sama siapa, beda semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 10. Oh belum lah. 3. Oke. Oke lah, silahkan tukar tempat duduknya. Nanti setelah selesai kemudian presentasi sendiri lah, masing-masing kelompok nanti tampil di depan. Bisa linknya dibuka yang Bapak kirim di YouTube, bisa di TikTok, bisa di Facebook, bisa mencari di artikel lain selain yang Bapak kirim boleh juga. Oke. Bapak berikan waktu 45 menit, silahkan berjalan. Setelah selesai nanti kirim ke Bapak. Jangan ngantuk, jangan siap. Kalau sudah selesai nanti bisa diupload ke media sosial kalian masing-masing. Kalau ada kawan yang melihat, alhamdulillah melihat kebaikan sudah hari ini. Oke, ini caranya menghindari akhlak tercela. Atau berarti apa yang ada di akhlak tercela kayak apa nih? Supaya harus menghilangkan berkat bela mantap di WA, di IG, di TikTok. Yang sudah selesai bisa dikirimkan di grup WA atau WA pribadi Bapak. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang sudah kirim, tinggal kelompok 3 nih, sudah selesai juga, tapi belum dikirim, nanti sampai jalan. Bapak mintakan dulu ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan maju, perkenalkan juga namanya. Oke, bisa dipresentasikan kepada kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1. Mungkin kami di sini akan mempresentasikan tentang akhlak tercela. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aris Rosik sebagai moderator. Saya dalam ini. Saya Matesi. Pertama-tama, mari kita mulaikan dari sifat poya-poya. Poya-poya adalah sifat mengambilkan harta untuk kepentingan dunia. Poya-poya dapat ditindak dengan hati bersedekah dan sikap rendah. Yang kedua adalah akan disampaikan oleh hal. Dia adalah sifat mengambilkan ibadah ataupun kebaikan hanya untuk mendapat tujuan orang lain. Dia dapat ditindak dengan memperbaiki dunia ibadah. Sum'ah adalah perbuatan dibatalkan atau penerimaan amal ibadah pada orang lain hanya untuk tujuan semata. Sum'ah dapat ditindak dengan merendahkan rasa syukur dan meluruskannya. Takabur adalah sifat seorang yang menunjukkan sifat sombong atau menunjukkan sifat seakan dia lebih kuat dari orang lain. Takabur dapat ditindak dengan menyadari kekurangannya dan kelemahan diri. Oke, kita akan tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 1 lumayan sudah. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Nah, mungkin saran dari Bapak untuk poster bisa nanti tampilannya landscape. Kalau landscape biasanya bisa lebih besar. Lebih besar. Kalau yang rata kayak ini lebih kecil jadinya. Sudah lumayan, alhamdulillah.
Silakan duduk untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Kelompok 2 Mina Altina, Bapak silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya dan menampilkan. Sudah dikirim juga. Tunggu Bapak cari dulu. Kelompok Mina tadi yang ini ya? Ya, yang ini ya. Silakan kepada kelompok 2 dipersilahkan kepada. Saya mau selanjutnya kelompok 3 silahkan maju. Ya, kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cara menghindari sikap tercela. Sebelumnya saya izin mengenalkan anggota kelompok saya, ada Rifania, Salman, Salwa, dan Tuhan. Pertama ada foya-foya. Foya-foya adalah sikap, pola pikir, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan kata. Cara menghindarinya: 1. Bergaya hidup sederhana. 2. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 3. Membiasakan bersedekah. Yang kedua, ria adalah perbuatan baik yang dilakukan hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Cara menghindarinya: pertama, berbaik niat dan mengembalikan hati. Ketiga, sum'ah. Sum'ah adalah sikap tercela dalam Islam yang berarti menceritakan amal ibadah pada orang lain agar mendapatkan pujian atau sanjungan. Cara menghindarinya: pertama, luruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, memperbanyak. 4. Takabur. Pengertian takabur adalah merasa diri mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Angkuh atau sombong. Cara menghindarinya: yang pertama, sadar diri. Yang kedua, rendah hati. 3. Berbaik sangka mengaku. 5. Hazard. Hazard adalah perasaan tidak senang atau dalam hati terhadap kebahagiaan orang lain. Cara menghindari: 1. Meningkatkan keimanan. 2. Bersyukur. 3. Mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Sama ini dalam kelompok 1, 2, dan 3 ya, kalau bisa landscape lah lebih jelas. Oke, dan terima kasih kepada kelompok 3, kita berikan applause. Oke, silakan dulu. Terakhir untuk kelompok 4, silakan maju kelompok Spartan. Nah, dengan Bella sebagai ketua kelompoknya nih. Oh, nah ini. Iya, ini yang kedua percayaan. Silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertema menghindari sikap tercela. Kenalkan, saya Bella Farhani. Saya Farhani. Mau bisa? Sama, yaitu ada foya-foya, perilaku seseorang yang menghabiskan uangnya secara sia-sia dan mengikuti tren hidup mewah. Kita dapat menghindari sikap berfoya-foya dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada takabur. Takabur adalah
evaluasi dalam merancang sebuah poster. Jadi kalau bisa ya Allah untuk lebih cepatnya tadi pembagian materinya itu bisa dibagi kawan, jangan ditumpuk ke satu kawan saja. Nah, untuk mengeditnya juga ada cara-cara cepatnya, kan ada sudah di YouTube lah. Nah, di YouTube cara cepat mengedit Canva tentang poster bisa dengan cepat jadinya. Nah, itu sedikit evaluasi untuk cepat dalam membuat poster. Nah, untuk materi kita yaitu hari ini adalah tentang menghindari akhlak tercela ini. Jangan sampai kita dalam keseharian kita ada mengerjakan akhlak tercela. Wajib kita hindari karena akhlak tercela itu membuat pertama diri kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang paling parahnya juga kita tidak bisa bersosial dengan kawan-kawan di sekolahan atau di masyarakat. Lah, selain dijauhi kawan-kawan, yang paling buruknya juga kita jauh dari Allah. Apalagi kita dalam hati kita ada hasad. Nah, jangan sampai ada. Kalau sudah hasad, ada tuh timbulan rianya, sum'ahnya, lah, takaburnya. Karena dalam kitab akhlak, lah, salah satu yang penyebab akhlak tercela itu awal mulanya ada hasad. Melihat kawan tidak bagus, nah, jangan sampai ada di dalam hati. Belajar kan cara menghindarinya tadi sudah dijelaskan. Oke? Nah, bisa kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang bisa memberikan rangkuman, membacakan poin-poin penting sedikit saja. Ada yang bisa? Kita tahu apa nih, Ajis? Oke. Baik, untuk poin penting pada pelajaran hari ini adalah kita harus berusaha menghindari sifat ria, sifat takabur dan hasad, karena sifat tersebut merupakan sifat yang buruk dalam kehidupan. Karena sifat ria maka kita bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu dari sifat tadi perbanyakkan ibadah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk Ajis. Terima kasih sudah membacakan rangkumannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke kegiatan akhir. Jadi sebelum menutup kegiatan akhir ini, ada yang ditanyakan tentang akhlak tercela? Semangat? Bella? Sama? Insya Allah sudah paham? Nah, oke. Nah, untuk kesimpulan hari ini dalam kegiatan pembelajaran kita, sebelum Bapak menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ya, memang kita harus menghindari akhlak tercela ya, karena memang akhlak tersebut tidak bagus untuk kehidupan agama kita. Karena itu menghindari akhlak tersebut dan kehidupan kita. Oke, terima kasih untuk Ajis. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ajis. Juga semangat. Sebelum masuk kegiatan akhir, silakan kalian kerjakan sedikit ada soal. Coba berikan waktu sekitar 5 menit. Ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, semuanya waktunya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Oke, anak-anak, alhamdulillah setelah sudah mengerjakan soal, Bapak lihat ada 3 orang yang belum tuntas mengerjakannya. Nah, jadi bagi yang 3 orang yang belum tuntas, Rizky, Seman, sama Ali lah. Nah, jadi Bapak mohon untuk memperdalam lagi pembelajarannya, bisa yang Bapak kirim linknya, buku siswanya lah, silahkan dilihat di bab 3 intinya. Nah, di bab 3 tentang bagaimana menghindari sifat atau akhlak tercela perdalam di sana, dan juga bisa yang Bapak share linknya di sana, link tentang bagaimana tentang akhlak tercela di sana yang disebutkan di dalam kitab Ihya melalui link di situ ada link NU online. Nah, bisa diperdalam di sana dan bisa juga diperdalam lagi melalui link-link yang lain atau mencari di Google bisa. Nah, silahkan. Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal remet lah, remet. Jadi soal remet nanti linknya Bapak kirim melalui quizzes. Oke, semangat lah. Nah, yang lain alhamdulillah sudah tuntas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, terkait materi hari ini, apakah ada yang sulit dipahami? Insya Allah mudah lah. Nah, insya Allah mudah dipahami. Ada kendala dalam memahami terkait tentang materi akhlak tercela? Benar? Ada kendala? Tidak ada kendala. Ajis, Ajis ini kalau tidak pastilah. Ali, insya Allah tidak ada kendala ya. Kayaknya semuanya ini sudah alhamdulillah paham. Yang dulunya sebagian belum paham apa itu akhlak tercela, bagaimana cara menghindarinya. Nah, insya Allah hari ini sudah dapat memahaminya dengan baik, dengan dapat mengikuti pembelajaran tadi, melihat di sana cara-cara menghindarinya.
dalam mengerjakan proyek tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita lupa juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam menghindari akhlak tercela. Semoga dapat menghindarinya dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Bapak pribadi dapat mengamalkannya dan kalian juga dapat mengamalkannya. Jangan sampai kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan, stop, masukkan ke hati, amalkan, jangan dihilangkan lewat telinga kiri. Apa yang disampaikan oleh guru, orang tua di rumah, maka dikerjakan. Jangan sampai kita tidak melakukan perintah-perintah orang tua guru, terutama perintah orang tua guru pasti selalu untuk kebaikan kalian, yang mana semuanya itu berdasarkan dengan akhlak-akhlak terpuji yang sudah disampaikan Nabi Muhammad SAW. Pasti orang tua ingin kalian yang menjadi yang terbaik. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, untuk pembelajaran yang akan datang, insya Allah kita sudah masuk ke bab yang keempat. Nanti sudah masuk ke bab yang keempat. Buat kalian tetap semangat dalam belajarnya. Seperti biasa, Bapak mintakan kepada Ajis untuk memimpin doa. Sebelum pulang, kepada Ajis dipersilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata, minta harap dimaafkan. Kalian pulang jangan sampai kendaraannya cepat-cepat atau ngebut santai aja, santai. Nah, jadi jangan ngebut. Silakan kemasi barangnya, perhatikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Sampah-sampahnya juga kalau ada dibawa pulang ke rumah, silakan ditaruh di sampah, silakan.